Baik, perkenalkan nama saya Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122110013. Di video ini saya akan membuat video penjelasan mengenai sistem kombinasi yaitu sistem input, sorting, assembly, dan juga story menggunakan lift. Dan dimana di sini saya sudah membuat desain I/O-nya, desain factory I/O-nya, dimana sistemnya adalah pada saat emitter memasukkan barang. Pada saat emitter memasukkan barang dari sini, kemudian sensor benda di sini akan mendeteksi barang tersebut. Nah, untuk di sini inputan emitternya ini berwarna base warna hijau dan base warna biru. Ini di mix. Inputannya di sini bisa base warna merah, base warna hijau atau base warna biru, dan di sini juga sama. Kemudian di setiap ini ada sensor benda, yang dimana di sini akan mendeteksi benda. Jadi ketika pada saat benda dideteksi oleh sensor benda ini, maka untuk klemnya ini akan bergerak menghapit atau mengepaskan, memadatkan si benda. Dan kemudian setelah itu di sini ada arm ini akan mengambil base tersebut dan memasukkannya ke dalam uh, klaim base di sini. Nah, di sini ada dua. Nah, di sini. Nah, barang di sini kemudian akan di assembly. Nah, kemudian barang tersebut akan dijalankan menggunakan conveyor ini, conveyor 2, dan akan dideteksi oleh sensor vision. Nah, sensor vision di sini saya membuat fungsinya untuk mendeteksi warna dari material base tersebut, warna biru atau warna hijau. Nah, ketika dia berwarna biru, maka akan dideteksi oleh sensor 4 yang ada di sini, dan sensor 4 di sini akan menjadi syarat untuk pusher ini bergerak mendorong base berwarna biru tersebut untuk lanjut ke conveyor selanjutnya. Nah, di conveyor 3 ini barang tersebut akan dijalankan, dan di sini saya membuat ada emitter untuk palet. Nah, di sini ada emitter untuk palet. Maaf, tadi emitternya kehapus. Nah, di sini ada emitter untuk palet, di mana emitter ini akan memuat palet, di mana sehingga base plate berwarna biru yang berbiru di atasnya yang sudah diassembly akan dijalankan menggunakan conveyor ini dan menuju ke lift. Nah, untuk program lift ini di sini saya sudah membuat 3 buah sensor, yaitu sensor untuk lantai pertama, sensor untuk lantai kedua, dan sensor untuk lantai ketiga yang di atas ini. Nah, ini adalah sensor untuk lantai ketiga. Nah, maka kalau untuk dia berwarna biru, maka dia akan diantar ke lantai lantai 2. Nah, kemudian itu untuk perjalanan si base berwarna biru. Kemudian untuk base berwarna hijau, pada saat si sensor vision mendeteksi base berwarna hijau, maka dia akan jalan melalui conveyor 5 dan akan belok di dalam conveyor 6 dan 7, dan akan menuju ke palet yang akan saya buat emitternya di sini, dan kemudian akan menuju ke conveyor yang ada di lift dan akan dihantarkan ke uh, lantai 3. Nah, untuk tombol di sini ada saya buat untuk tombol manual auto, start, stop, preset, dan emergency. Nah, itu sistem akan berjalan auto satu siklus seperti itu pada saat si selektornya berada di satu, dan pada saat start ditekan. Nah, kemudian setelah itu di sini juga sama, ini untuk yang manual untuk sorting, dan ini adalah manual yang untuk lift. Nah, bisa langsung saja kita jalankan ke ke programnya. Nah, untuk programnya di sini saya menggunakan data memori. Data memori yaitu D10K10. Nah, di mana untuk data memori D10K10 ini untuk pemanggilan mode auto dan mode manual. Kemudian di situ saya menginputkan lagi data memori untuk D20K0 ini untuk posisi starting awal, yaitu mode auto, posisi homing, dan start kombinasi ditekan, maka akan increment maka akan mematikan increment data D10. Nah, kemudian data D10 ini akan bernilai 1 pada saat aktif, sehingga
data memori D20K1 ini akan aktif. Nah, ini udah tidak aktif lagi karena sudah diputus. Nah, kemudian setelah itu sensor barang satu akan mengaktifkan set conveyor Y0 dan maksud saya adalah di sini saya membuat syarat untuk pemutusnya itu sensor barang 2 dan sensor barang satu. Jadi pada saat mereka terdeteksi maka conveyor Y0 dan conveyor 1 itu akan aktif pada saat sebelum sebelum terdeteksi, dan pada saat setelah terdeteksi untuk Y0 dan Y1 akan mati. Nah, kemudian sensor barang satu yang ada di sini, sensor barang satu itu uh, akan aktif pada saat aktif dan juga maka akan mengaktifkan set lead base. Nah, kemudian pada saat sensor barang 2 aktif akan mengaktifkan claim base-nya. Kemudian pada saat kedua sensor tersebut aktif, maka si arm robot ini akan mengaktifkan moving Z-nya. Dan pada saat moving Z-nya diaktifkan, di sini juga untuk program D20K1 ini itu untuk mereset lead base dan lead claim base-nya. Kemudian di sini ada timer. Timer ini gunanya untuk supaya pengganti sensor minimum dan maksimumnya. Jadi untuk setiap pergerakannya itu diatur menggunakan timer. Nah, kemudian setelah itu di reset conveyor 1 dan conveyor 2-nya. Dan kemudian setelah itu timer akan menghitung dan akan melakukan pergerakan grab. Nah, dia akan melakukan setelah dia turun, dia akan melakukan pergerakan grab. Nah, kemudian setelah melakukan pergerakan grab, dia akan berpindah ke sini untuk mengassembly. Nah, kemudian itu akan mengaktifkan memori M3. Memori M3 ini akan mengaktifkan timer T1. Dan pada saat timer T1 aktif dan maka akan membuat pergerakan moving X atau set Y13. Nah, kemudian mengaktifkan juga timer T2. Pada saat timer T2 aktif, uh, pada saat timer T2 aktif akan membuat moving Z itu, jadi pada saat dia turun dia nge-grab, dia moving X, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi nge-reset, balik lagi ke reset X-nya dan juga akan kembali ke kondisi awalnya. Nah, itu untuk program yang di atas. Nah, ini sama programnya penjelasannya. Nah, kemudian saya membuat di sini untuk pemutus atau presetnya itu adalah INCP D20, dan dimana pada saat INCP 20 maka untuk D20K1 itu sudah terputus, maka akan melanjutkan D20K2. Nah, di D20K2 ini kita harus mereset dulu semua yang aktif di memori sebelumnya. Nah, untuk itu kita matikan dulu reset M3 dan kemudian kita mengaktifkan set Y21 claim base. Nah, claim base itu akan diaktifkan. Nah, kemudian setelah itu akan mengaktifkan juga timer T6. Di mana timer T6 ini akan mengaktifkan conveyor 2, di mana conveyor 2 mengaktifkan kembali conveyor 2. Nah, ini adalah conveyor 2 ini. Nah, kemudian sensor barang 3 ini adalah sensor barang 3 yang ada di sini. Itu akan aktif dan juga akan mematikan atau mengakhiri untuk INCP untuk D20K2. Nah, pada saat INCP D20 ini aktif, maka selanjutnya adalah memori D20K3. Nah, pada saat memori D20K3 ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia harus mereset D20K2 sebelumnya. Nah, di sini yang aktif tadi claim base, maka akan di-reset terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di sini sensor vision akan aktif. Nah, sensor vision ini saya bagi menjadi dua karena pembacaannya biru dan hijau. Untuk pembacaan yang NO atau yang biru itu saya masukkan ke data memori MOV K1D30, dan untuk yang NC saya masukkan ke move K1 D31. Nah, kita mulai dulu dari pembacaan yang biru. Nah, pada saat pembacaan biru, maka sensor di sini ada sensor barang 4 itu akan aktif. Nah, dan akan mengaktifkan dan akan mereset conveyor 2 dan kemudian akan men-set Y12 dan mengaktifkan pusher sehingga pusher akan mendorong ke proses selanjutnya. Di sini ada proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu menggunakan timer akan mengaktifkan conveyor 3. Kemudian pada saat aktif akan direset pada saat sensor barang aktif, sensor barang yang ada di sini, sensor barang 5 ini aktif, maka akan mengakhiri untuk D D30K1. Nah,
kita masuk ke pembacaan yang biru D30K2. Nah, itu akan meriset terlebih dahulu conveyor 3 sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dia harus meriset yang aktif sebelumnya dan mengaktifkan conveyor 4. Conveyor 4 itu adalah maksud saya ini conveyor 4 dan ini conveyor 5, conveyor 6. Nah, dia akan mengaktifkan conveyor 4 dan akan meriset pusher. Nah, kemudian setelah itu, oh maaf ini belum ke lift ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan mengaktifkan ini conveyor 4 tadi. Sorry. Nah, pada saat itu akan masuk ke ISCP di akhir akan masuk ke D30K3. Di saat D30K3 aktif, maka akan mereset conveyor 4 dan akan men-set elevator untuk bergerak naik. Nah, set I6 elevator up. Dan setelah itu pada saat sensor lift 2 terdeteksi, maka akan mengakhiri INCP D30K3 ini dan akan lanjut ke D30K4. Nah, untuk D30K4 ini akan mereset seperti yang saya jelaskan sebelumnya elevator up dan akan men-setting elevator plus, di mana elevator plus ini itu gerakannya yaitu turun, salah label. Nah, kemudian setelah itu akan bergerak turun dan akan mengaktifkan timer T8. Nah, timer T8 sebagai pemutus atau ENCP D30. Nah, kemudian setelah itu untuk D30K5 ini untuk mereset elevator plus dan ini sama tapi ini untuk yang pembacaan yang biru. Ini sama saja pemrogramannya. Mungkin bisa langsung kita coba, kita rebuild. Kemudian kita on debug, simulation, dan start simulation. Oke, berhasil, tidak ada error uh, dan di sini juga sudah saya buat di MX configuration-nya. Di sini sudah saya buat untuk MX configuration-nya, OPC-nya sudah saya sesuaikan untuk input dan output-nya, dan quality-nya juga sudah good. Mungkin bisa langsung saja kita coba ke factory IO-nya. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, pertama di set auto, ditekan tombol start. Nah, maka dia akan berjalan dan ini akan memadatkan. Ini akan memadatkan. Kemudian setelah ada barang selanjutnya, maka segera untuk memindahkan dan akan dilakukan oleh sensor vision. Kemudian akan didorong. Setelah itu dihantarkan ke palet. Nah, pada saat itu maka dia akan bergerak ke lantai 2 dan akan kembali lagi. Tapi ini belum jalan sepenuhnya. Itu untuk factory IO-nya. Baik, kemudian untuk elektrikalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk panelnya, kemudian ini untuk power source-nya, ini untuk output-nya, ini untuk input-nya, dan ini untuk relay-nya yang mengaktifkan coil-nya. Ini untuk in-out-nya, untuk yang di PLC-nya, address PLC-nya. Kemudian kalau untuk mekanikalnya ini untuk lift, ini untuk boxnya, kemudian ini armnya, ini untuk detail armnya, ini conveyornya juga, ini panelnya, ini untuk motornya, loading. Setelah itu ada juga di sini untuk power, lampu indikator, tombol, emergency, ini PLC. Nah, seperti itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai simulasi untuk sistem kombinasi. Terima kasih.